Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak. Selalu jaga kesehatan dan selalu jaga jarak apabila kalian di luar rumah dan jangan lupa pakai masker. Sebelumnya di sini saya akan membahas ekonomi bisnis untuk pertemuan yang kedua. Kemarin waktu yang pertama kita bahas 2KD yaitu 3.1 dan 3.2 dan yang sekarang saya bahas KD 3.3. Oleh karena itu, mari kita bahas bersama. Oke, sebelumnya kita bahas ekonomi bisnis pertemuan kedua oleh tim bisnis jaring dan pemasaran SMK Mambaul Ulum Muncar. KD 3.3 dan KD 4.3, yaitu KD 3.3 memahami model pelaku ekonomi, perilaku konsumen, dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan KD 4.3 melakukan pengelompokan model pelaku ekonomi, perilaku konsumen, dan produsen yang sesuai tuntutan perkembangan usaha. Oke, saya lanjutkan untuk indikator KD 3.3, yaitu siswa mampu memperjelas model pelaku ekonomi, perilaku konsumen, dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, siswa mampu mengklasifikasi pelaku ekonomi. Dan yang ketiga, siswa mampu memecahkan pelaku ekonomi, perilaku konsumen. Oke, saya lanjutkan. Untuk indikator KD 4.3 yaitu siswa mampu mendiagramkan pengelompokan model pelaku ekonomi. Yang pertama bisa mendiagramkan. Yang kedua, siswa mampu memperjelas atau menjelaskan pengelompokan model pelaku ekonomi. Dan yang ketiga, siswa mampu mengarahkan pengelompokan model pelaku ekonomi. Oke, saya lanjutkan. Untuk materi yang pertama, pelaku ekonomi dan peran dalam kegiatan ekonomi. Apa saja sih peran dalam kegiatan ekonomi itu? Yang pertama ada peran rumah tangga. Nah, peran rumah tangga ini adalah pelaku ekonomi terkecil namun memiliki peranan sangat besar dalam perekonomian. Jadi, peran rumah tangga itu sangat besar dalam peranannya. Jadinya dia lebih utama. Adapun alasannya sebagai berikut. Yang A, sebagai pemasok faktor-faktor produksi. Maksudnya pemasok faktor-faktor produksi itu apa, Bu? Contohnya, faktor-faktor produksi itu bisa dikatakan seperti sewa tanah, sewa bangunan, jual rumah, dan lain sebagainya sebagai pemasoknya. Dan yang kedua, sebagai konsumen barang dan jasa. Oke, sebagai konsumen, otomatis kita juga sebagai manusia kan kita butuh makanan. Tapi kita kan berarti sebagai konsumen, perannya sebagai konsumen barang dan jasa. Untuk yang ketiga, sebagai pembayar pajak. Jadi setiap kita memiliki satu rumah pun atau satu tanah, kita itu mesti mempunyai pajak. Oke, yang kedua, peran perusahaan merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh satu atau beberapa yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Oke, di sini saya jelaskan untuk peran perusahaan itu adalah satu organisasi, otomatis itu perusahaan. Contoh CV Sentosa itu namanya perusahaan CV Sentosa. Akan tetapi di dalamnya itu masih banyak karyawan. Nah, itu menjadi satu organisasi yang menghasilkan barang dan jasanya. Adapun peran perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai produsen barang dan jasa, sebagai penghasil barang dan jasanya. Yang kedua, sebagai distributor barang dan jasa. Distributor untuk menyebarkan barang jasa untuk penjualannya. Yang ketiga, sebagai agen pembangun. Agen pembangun contohnya perusahaan ini menjual tanah atau menjual rumah, otomatis dia sebagai agen pembangunnya rumah tangga, jadinya saling berhubungan. Yang ketiga, sebagai pembayar pajak. Sama saja, pajak itu mesti wajib.
Walaupun kita hanya memiliki satu rumah pun itu mesti ada pajaknya. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga yaitu peran pemerintah. Peran pemerintah apa? Oke, maaf, saya lanjutkan lagi. Peran pemerintah itu apa? Pihak yang mempunyai peranan sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Berarti pemerintah ini adalah tujuan utamanya, orang utama dari kegiatan ekonomi. Dari tadi kan ada kita peran rumah tangga, yang kedua peran perusahaan, tapi peran pemerintah itu peran yang lebih penting untuk segala hal. Adapun peran pemerintah sebagai berikut. A. Pemerintah sebagai pelaku ekonomi. Tentu saja pemerintah ini akan sebagai pelaku ekonomi agar bisa dicontohkan oleh peran rumah tangga dan peran perusahaan. Yang B. Pemerintah sebagai pengatur kebijakan, maksudnya pemerintah itu mempunyai kebijakan. Ya, di sini ada dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Oke, saya bacakan. Untuk kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarah kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jadi gini, Rek. Untuk kebijakan fiskal ini, suatu kebijakan ekonomi yang mengarahkan bagaimana pengeluaran dan pemasukan pemerintah itu lebih baik atau lebih stabil. Jadinya kalau kebijakan fiskal itu mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah itu lebih stabil atau lebih baik. Oke, ya, saya lanjutkan. Untuk kebijakan moneter merupakan segala kebijakan pemerintah di bidang keuangan yang bertujuan menjaga stabilan harga di mata uang. Oke, untuk yang kebijakan fiskal tadi menjaga penerimaan dan pengeluaran pemerintah secara stabil. Kalau kebijakan moneter itu bertujuan menjaga kestabilan harga dan nilai mata uang. Jadi bagaimana harga-harga barang di pasar itu distabilkan dan nilai mata uang itu bagaimana itu tidak menurun. Jadinya kita stabilkan lah. Intinya peran pemerintah itu menyestabilkan antara penerimaan dan pengeluaran dan harga di pasar. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang keempat, peran masyarakat luar negeri. Apa sih peran masyarakat luar negeri? Biasanya kan luar negeri kan banyak kan mengekspor barang seperti itu kalau di Indonesia. Di sini adapun peran masyarakat luar negeri sebagai berikut. A. Sebagai konsumen barang dan jasa. Oke, dia sebagai konsumen juga di sini. Otomatis dia membutuhkan barang dan jasanya sendiri juga. Yang B. Sebagai produsen. Otomatis dia memproduksi barang, tapi dia juga menjadi konsumen barang tersebut. Yang C. Sebagai investor. Oke. Yang keempat, sumber tenaga kerja ahli. Maksudnya sumber tenaga kerja ahli itu dia itu bisa mengekspor barang ke Indonesia, mengimpor barang ke Indonesia ataupun lain sebagainya. Jadinya dia sebagai tenaga kerja ahli. Oke, untuk materi kedua, sampean bisa lihat diagram interaksi pelaku ekonomi ya. Di sini saya jelaskan. Di sini ada pihak rumah tangga dan pihak perusahaan. Ini saya contohkan. Ini bisa dibalik juga. Jadi gini, dari pihak rumah tangga dia berbelanja di pasar output. Pasar output ini pasar yang mengeluarkan barang dan jasa. Rumah tangga otomatis membutuhkan barang dan jasa. Nah, setelah itu perusahaan dia mendapatkan pendapatan dari sini yang dijualnya untuk rumah tangga. Setelah itu perusahaan mempunyai sewa seperti ini, menyewa tanah dan bangunan, bahan baku, tenaga kerja, itu masuk di pasar input. Setelah itu rumah tangga mempunyai ini semua, maka pendapatan rumah tangga dari menjual tanah dan bangunan tersebut. Jadinya semuanya berkaitan. Oke, dari sini bisa kalian pahami, bisa kalian pelajari lagi. Terima kasih untuk saya tunggu untuk video kita tunggu video untuk selanjutnya ya.
Terima kasih, jangan lupa selalu semangat dalam belajar dan jaga kesehatan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.